warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, perhatikan videonya, tonton dengan teliti, cermat ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh gurunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat saling menghormati dan menghargai keberagaman di sekolah. Yang kedua, siswa dapat mengambil hikmah dari cerita dongeng atau fabel. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan kata sapaan dengan tepat. Kita mulai pembelajaran 1, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Lihat, kita mengamati gambar itu bagaimana anak-anak tentang keberagaman di sekolah. Keberagaman itu bermacam-macam ya. Pada gambar di situ ada keberagaman kesenangan di dalam bermain atau kegemaran ya. Di sekolah adalah tempat kita belajar. Di sekolah kita mempunyai banyak teman. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Ada yang seagama dengan kita, ada juga yang berbeda agama. Tetapi alhamdulillah ya, di kita rata-rata kita satu agama, yaitu agama Islam. Nah, di situ kita juga harus saling menghormati dan menghargai agar terciptalah hidup rukun. Keberagaman itu bermacam-macam berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin misalnya laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian keberagaman berdasarkan suku bangsa, misalnya ada suku Batak, suku Jawa, suku Cina dan lain sebagainya ya. Ada juga keberagaman berdasarkan kegemaran atau hobi tadi, misalnya kesukaannya olahraga, misalnya bermain bola, ada yang berenang, misalnya itu berdasarkan kegemaran ya. Nah, untuk menciptakan kerukunan itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, kalau tidak, tentunya akan terjadi keributan atau permusuhan. Itulah bentuk keberagaman yang ada di negara kita. Seperti negara kita ini adalah negara dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak sekali keberagamannya. Dari segi pakaian, dari segi suku dan budayanya, dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya di halaman 52, mari amati gambar berikut ini. Hari ini Bu Guru mendongeng di sekolah. Dongeng yang diceritakan oleh Bu Guru tentang kancil dan harimau. Anak-anak mendengarkan dengan seksama. Ceritanya menarik dan lucu. Dengan boneka hewan yang ada di tangan Bu Guru, anak-anak jadi tambah tertarik. Seusai mendongeng, Bu Guru menyampaikan pesan dalam cerita. Nah, dengarkan ya cerita tentang kancil dan harimau di halaman 53. Harimau hewan yang sombong dan suka membunuh sesama hewan. Harimau itu terkenal adalah raja hutan. Suatu hari harimau menangkap kancil dan hendak memakan kancil. Kancil terkenal sebagai hewan yang cerdik. Kancil mengatakan kalau hendak mengikuti lomba memecahkan buah langit. Buah langit itu adalah sarang tawon ya. Nah, karena penasaran, si harimau menyetujui ikut lomba tersebut. Lomba tersebut adalah memecahkan buah langit tadi atau sarang tawon. Nah, karena harimau mau ikut, merasa hebat harimau tertarik untuk mengikuti lomba dan berlatih memecahkan buah langit. Harimau disengat lebah dan kancil berhasil meloloskan diri. Nah, dari cerita itu bahwa si harimau yang sombong tadi, si raja hutan, dia tanpa berpikir lagi, pokoknya mau dihantamnya saja apa yang dikatakan oleh si kancil. Kancil ini adalah hewan yang cerdik.
dia mengakali si harimau supaya ikut dan dia diserang oleh lebah tadi. Sehingga setelah diserang oleh lebah, si harimaunya babak belur, badannya bentol-bentol semua, bengkak-bengkak, sehingga kancil yang tadi, yang cerdik tadi, bisa meloloskan diri. Itulah hikmah dari cerita itu, bahwa kancil, binatang yang cerdik itu bisa selamat karena dia berpikir. Nah, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel itu yaitu cerita yang tokohnya tentang hewan atau binatang. Contohnya seperti tadi ya, kancil dan harimau. Contoh yang lain, kecerdikan membawa kebaikan, bebek selalu hidup rukun, ikan dan burung, kancil mencuri timun, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri fabel yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia atau berlaku seperti manusia. Memiliki alur cerita, kemudian memiliki pesan-pesan kebaikan atau amanat di dalam ceritanya. Dalam dongeng itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada tokoh, latar, watak, dan amanat. Kalau tokoh itu adalah tokoh yang berperan dalam cerita tersebut atau pelakunya ya. Kalau latar itu tempat terjadinya dongeng. Kemudian watak itu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Misalnya seperti tadi, watak si harimau tadi misalnya sombong, si raja hutan yang pemberani tapi berpikirnya suka macam-macam ya, merasa hebat tadi. Kalau amanat itu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Amanat atau hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Nah, itulah penjelasan tentang dongeng tadi ya, Nak ya. Nah, berikutnya Ibu akan mendongeng juga cerita fabel tentang Tiku dan Tiko. Perhatikan ya, dengarkan dengan baik. Tiku dan Tiko. Ibu bercerita tentang 2 ekor tikus yang tinggal di hutan, di sebuah hutan. Mereka tinggal di sebuah sarang yang sangat tersembunyi. 2 ekor tikus ini, Tiku dan Tiko, walaupun mereka dalam satu sarang, tapi mempunyai watak atau tabiat yang berbeda. Kalau Tiku adalah tikus yang rajin, suka bekerja keras, mau mencari makan. Sementara kalau si Tiko malah sebaliknya sifatnya. Dia hobi tidur-tiduran saja, bermalas-malasan, tidak mau bekerja keras, ya. Nah, 2 ekor tikus ini di dalam satu sarang hobinya berbeda. Ya, suatu hari karena kebiasaan si Tiku ini keluar dari sarang mencari makan, dia keluar sambil dia di perjalanan itu mengendus-endus. Kayaknya ada bau ular ini. Akhirnya dia seperti sepanjang perjalanan dia berpikir, kok ada bau ular. Akhirnya si Tiku kembali lagi ke sarangnya, menemui sahabatnya si Tiko yang lagi tiduran bermalas-malasan. Tanya, Tiko, saya menemukan bau ular. Kamu ini gimana sih? Pagi-pagi sudah ribut bau ular. Udahlah, karena si Tikonya males, tidak mau mendengarkan si Tiku, akhirnya dia tidur lagi. Kata si Tiku, ayolah, perhatikanlah dulu keluar sana, jangan tiduran aja. Akhirnya si Tiku mendengar si Tiko tadi bermalas-malasan masih mau tidur, akhirnya dia keluar lagi. Setelah dia keluar lagi dari sarangnya, dia merasa khawatir si Tiku ini. Tapi tetap saja dia mencari makan. Tiku ini mencari makannya di pinggir sungai. Akhirnya sudah berikutnya pada suatu hari lagi juga seperti itu.
si tikunya pada saat mau mencari makan, dia melihat mengendus-endus lagi, bau ular ini masih. Akhirnya dianya ini, si tikunya kembali lari lagi menemui si Tiko. Tiko, bau ularnya semakin mendekat kepada kita, bagaimana ini? Karena si Tikonya ini hobinya cuma tidur-tiduran, bermalas-malasan saja, dianya malah marah. Kamu ini mengganggu saya tidur aja, Tiko, kata si Tiko. Dengan sedih hati si Tiko masih merayu si Tiko. Tiko, ayolah kita keluar saja dari sarang ini, kita sangat berbahaya, bau ular itu. Akhirnya si Tiko masih saja tidak memperdulikan apa omongan si Tiko. Hampir setiap hari si Tiko keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Tapi Tiko kerjanya hanya bersantai, tidur-tiduran saja, tidak mau tahu urusan di luar sarangnya. Suatu hari saat si Tiko keluar dari sarang untuk mencari makan, dia melihat seekor ular kobra yang sangat besar. Dengan mengendap-endap, dia mengintip ular tersebut sangat besar. Dia ketakutan. Akhirnya dia perlahan-lahan menyingkir dan kembali ke sarangnya. Tiko, aku takut sekali. Ayo kita keluar dari tempat ini, dari sarang ini. Ular itu sudah semakin dekat kepada kita. Ular itu pintar, penciumannya sangat tajam, Tiko. Ayolah kita pergi dari sini. Aduh, kamu ini gimana sih? Si Tikonya malah menjawab seenaknya saja. Saya kan lagi tidur, tidak mau diganggu. Udahlah, biarkan saja. Nggak mungkin dia menemukan sarang kita, kata si Tiko. Dengan berat hati dan sangat sedih, Tikonya, ayolah Tiko, kata Tiko ini, kita keluarlah dari sini. Ini sangat berbahaya. Nanti kita dimakan oleh si ular kobra. Tapi Tiko tidak memperdulikan omongan si Tiko. Dengan sedih, sangat sedih, dia meninggalkan sahabatnya. Sudah Tiko, aku akan pergi meninggalkan kamu. Kamu harus berhati-hati ya. Udah sana, pergi sana, kata si Tiko. Akhirnya Tiko meninggalkan Tiko yang tertidur dengan pulas. Setelah dia keluar dengan mengendap-endap dan sangat ketakutan, akhirnya si Tiko keluar dari sarang dengan selamat. Pada suatu malam, ular itu ternyata memang mengendap-endap masuk ke sarang tikus karena dia mencium, ciumannya kan tajam. Dia mengendus-endus menelusuri bau tikus. Akhirnya dia menemukan ada seekor tikus yang sedang tertidur pulas. Nah, pada saat itulah Tiko yang sedang tertidur pulas diterkam oleh seekor ular kobra. Tiko yang tidak menyadarinya akhirnya dapat ditangkap oleh si tikus tersebut. Tiko tidak berdaya, dianya digigit oleh ular, kemudian lama-kelamaan dia lemas dan mati. Itulah cerita tentang tikus, dua ekor tikus yang bersahabat tetapi mempunyai sifat dan tabiat yang berbeda. Tikus yang suka bekerja keras, dia selamat, bisa menyelamatkan dirinya karena kewaspadaannya juga. Sedangkan Tiko yang hobinya tidur-tiduran dan bermalas-malasan juga tidak waspada terhadap keadaan sekitarnya, akhirnya dia tidak selamat. Demikian cerita tentang Tiku dan Tiko yang Ibu ceritakan tadi. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita fabel tentang Tiku dan Tiko beserta ular kobra tadi adalah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bersemangat, bekerja keras, dan juga tetap selalu waspada
Waspadanya kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal-hal yang mungkin tidak kita duga, tetapi kadang-kadang itu berbahaya. Tetapi tidak juga boleh kita selalu curiga kepada orang lain, ya. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari tetap semangat, tetap bekerja keras, waspada boleh, tetapi tidak boleh selalu curiga. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya, dah. Setelah mendengar dongeng yang Ibu ceritakan tadi, pada halaman 64 berdasarkan cerita dongeng berjudul Tiku dan Tiko, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan hewan apa saja yang terdapat pada cerita di atas atau cerita tadi, Tiku dan Tiko. Jawab ya. Yang kedua, bagaimana sifat Tiku dan Tiko? Jadi anak-anak menjawabnya sifat Tiku bagaimana, setelah Ibu jelasin tadi. Sifat si Tiko juga bagaimana ya, diuraikan satu persatu. Kemudian nomor 3, mengapa Tiku ketakutan meninggalkan sarang? Nah, kalau anak-anak memperhatikan cerita Ibu tadi, pasti anak-anak bisa menjawabnya ya. Nomor 4, apa yang diingatkan Tiku kepada Tiko ketika melihat ular besar? Kemudian nomor 5, apa yang terjadi pada Tiko? Nah, anak-anak kalau mendengarkan dongeng tadi dengan cermat, dengan baik, tentu dapat menjawab pertanyaannya dengan baik ya. Nah, pada pembelajaran 3 kebersamaan di sekolah subtema 2-nya, perhatikan gambar berikut. Ini gambar anak-anak setiap hari Senin sampai Sabtu kelas Anton melaksanakan piket kelas. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah dan lain sebagainya. Ya, pada gambar ada yang menghapus papan tulis, membersihkan meja, kemudian ada yang mengelap kaca. Nah, petugas piket dibagi secara bergiliran, ada laki-laki dan ada perempuan. Setelah piket dilaksanakan, kelas menjadi bersih, serasa segar dan nyaman. Semuanya menjadi ikut senang. Nah, jadi kalau kelasnya bersih, nyaman, tentunya belajar juga menjadi lebih tenang dan lebih konsentrasi ya. Anak-anak juga tidak membuang sampah sembarangan, tetap menjaga kebersihan. Nah, berikutnya mari belajar pada halaman 67. Mari belajar tentang kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang. Kata sapaan biasanya diucapkan saat bertemu orang lain. Tujuannya adalah untuk menyapa seseorang. Kata sapaan juga dapat digunakan untuk acara pidato. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu sekarang, hai teman. Nah, ini ada percakapan antara Made dengan Anton. Hai Made, selamat pagi. Selamat pagi juga Anton. Nah, itu adalah bagian dari kata sapaan. Ada juga kata sapaan yang merupakan sapaan keislaman kita, misalnya Assalamualaikum. Nah, itu juga termasuk kata sapaan ya. Jenis-jenis kata sapaan. Jadi kata sapaan itu ada beberapa macam. Contohnya, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat seperti kakek, nenek, bapak, atau ayah atau ibu, paman dan lain sebagainya. Kata sapaan ada juga yang berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, saudara Anda, tuan, nyonya dan lain sebagainya. Ada juga kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat seperti paduka yang mulia, yang terhormat dan lain-lain. Ada juga kata sapaan yang diikuti nama seperti saudara Hasan, Bapak Susanto, Ibu Amir dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh lain daripada kata sapaan selain dari halaman 67 tadi ya. Misalnya nama diri seperti nama Intan, Mulyanto, itu jadi kata sapaan. Kemudian nomor 2 ada yang tergolong dalam istilah kekerabatan seperti tadi ya. Kemudian yang nomor 3 ada gelar kepangkatan atau profesi atau juga jabatan seperti misalnya kapten, profesor, sopir, dokter. Misalnya kalau kalian ketemu ke rumah sakit, misalnya ketemu dokter, selamat pagi dokter misalnya ya.
Atau juga nomor 4 itu kata nama, misalnya seperti tuan, nyonya, Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 5 kata nama pelaku, misalnya penonton, peserta, pendengar, dan juga hadirin ya. Semoga anak-anak lebih paham dengan contoh-contoh kata sapaan yang lain. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.